Assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas mengenai postulat Einstein dan eksperimen Michelson-Morley. Nah, sebelum kita mulai, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Titi Rianti dengan NIM 2310350101005 dari kelas Pendidikan Fisika A, di mana pada kesempatan kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS Fisika Modern. Fisika modern merupakan cabang ilmu fisika yang berkembang pada abad ke-20. Salah satu konsep paling revolusioner dalam bidang ini adalah teori relativitas khusus yang diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Teori ini muncul menjawab ketidaksesuaian antara mekanika klasik Newtonian dan teori elektromagnetik Maxwell. Salah satu fondasi utama teori ini adalah dua postulat Einstein, yaitu postulat pertama menyatakan bahwa hukum fisika bersifat universal dan berlaku sama dalam semua kerangka acuan inersia. Postulat kedua menyatakan bahwa kecepatan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan bagi semua pengamat, tidak bergantung pada gerak relatif sumber atau pengamatnya. Teori ini didukung oleh eksperimen Michelson-Morley yang membuktikan bahwa tidak ada medium ether yang sebelumnya dianggap sebagai media perambatan cahaya. Dengan hasil eksperimen ini, Einstein membangun dasar relativitas yang mengubah pemahaman kita tentang ruang dan waktu, termasuk konsep dilatasi waktu, kontraksi panjang, serta relativitas keserampakan. Selanjutnya, teori relativitas khusus pertama kali diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905 melalui makalahnya berjudul Tool Electrodynamic by Webster Caltech. Teori ini dikembangkan untuk menjembatani ketidaksesuaian antara mekanika Newtonian dan teori elektromagnetik Maxwell. Eksperimen Michelson-Morley pada akhir abad ke-19 yang bertujuan membuktikan keberadaan ether sebagai medium propagasi gelombang elektromagnetik, menghasilkan kesimpulan bahwa ether tidak ada. Temuan ini menjadi dasar bagi Einstein untuk merumuskan teori yang tidak bergantung pada keberadaan ether. Ada dua postulat dalam teori relativitas Einstein. Menurut postulat pertama, hukum fisika dapat diwakili dalam persamaan yang identik di semua kerangka acuan inersia. Tidak ada hukum alam yang berubah dari satu kerangka inersia satu ke kerangka inersia yang lain. Ini karena hukum mekanika juga dikenal sebagai hukum-hukum Newton sama untuk semua sistem. Secara berbeda, menurut postulat pertama, gerak suatu benda hanya bersifat relatif karena tidak ada kerangka acuan mutlak atau absolut. Kami hanya dapat mengukur kecepatan relatif, tidak dapat mengukur kecepatan total. Selanjutnya, Einstein berusaha memecahkan konstanan kecepatan cahaya. Teka-teki yang telat sedikit terkuak dalam eksperimen Michelson-Morley, tetapi masih belum dijelaskan. Ini kemudian diuraikan dalam postulat kedua, yang menyatakan bahwa kelajuan cahaya dalam ruang hampa sama untuk setiap pengamat, tidak tergantung pada keadaan gerak pengamat tersebut. Konsep kekonstanan kecepatan cahaya yang menimbulkan keraguan, tidak ada cara untuk membuktikan bahwa prinsip ini benar. Begitu juga hukum gerak klasik. Menurut hukum gerak klasik dan akal sehat, kecepatan cahaya pasti sama dengan kecepatan cahaya itu sendiri, yang berasal dari sebuah sumber, tidak peduli apakah pengamat bergerak mendekat ataupun menjauhi sumber. Selanjutnya ada konsep-konsep utama dalam relativitas khusus. Relativitas khusus memperkenalkan sejumlah konsep inti yang mengubah pemahaman kita tentang ruang dan waktu. Yang pertama itu dilatasi waktu. Waktu dalam kerangka acuan yang bergerak relatif terhadap pengamat akan tampak lebih lambat dibandingkan waktu dalam kerangka acuan diam. Yang kedua yaitu kontraksi panjang. Panjang suatu objek dalam arah geraknya akan tampak lebih pendek bagi pengamat di kerangka acuan berbeda. Yang ketiga itu ada relativitas keserampakan. Keserampakan dua peristiwa bergantung pada kerangka acuan pengamat. Peristiwa yang tampak serempak dalam satu kerangka mungkin tidak serempak dalam kerangka yang lain.
Selanjutnya yaitu skema eksperimen Michelson-Morley. Berkas cahaya dari sumber S dibagi menjadi dua berkas oleh cermin M, partially silvered mirror, menjadi dua berkas koheren. Berkas pertama ditransmitasikan melalui M, sementara berkas kedua dipantulkan satu oleh M. Berkas pertama dipantulkan kembali pada M oleh cermin M1, sementara berkas kedua oleh cermin M2. Kemudian, berkas cahaya pertama itu dipantulkan sebagian dan berkas kedua ditransmisikan sebagian oleh M pada teleskop T. Tempat kedua berkas cahaya tersebut berinterferensi. Perbedaan fase kedua berkas menentukan interferensi yang terjadi bersifat destruktif atau konstruktif. Perbedaan fase dari kedua berkas cahaya dapat muncul karena dua kemungkinan penyebab: perbedaan jarak yang ditempuh atau perbedaan kecepatan berkas cahaya terhadap alat eksperimen sebagai akibat dari adanya ether wind. Kedua berkas cahaya bisa dianalogikan sebagai dua perenang yang melintasi sungai dalam dua arah yang tegak lurus. Yang pertama searah dengan aliran sungai, sementara yang kedua tegak lurus terhadapnya, sehingga terdapat perbedaan kecepatan di antara keduanya. Adapun contoh soal mengenai postulat Einstein. Seorang astronot bergerak dengan kecepatan 0,8 jet relatif terhadap bumi. Berdasarkan relativitas, apakah kecepatan cahaya yang ia ukur berbeda dengan yang diukur oleh pengamat di bumi? Jawabannya tidak. Menurut postulat kedua Einstein, kecepatan cahaya tetap, yaitu 299,792,458 meter per second untuk semua pengamat, terlepas dari gerak relatifnya. Terakhir yaitu kesimpulan dari postulat Einstein. Postulat pertama Einstein menyatakan bahwa hukum fisika berlaku secara identik dalam semua kerangka acuan inersia, yang berarti tidak ada kerangka acuan absolut di alam semesta. Semua bergerak bersifat relatif dan tidak mungkin menentukan keadaan dia mutlak. Postulat kedua Einstein menyatakan bahwa kecepatan cahaya dalam ruang hampa selalu konstan, yaitu 299,792,458 meter per second untuk semua pengamat, terlepas dari kecepatan atau arah gerak mereka. Hal ini bertentangan dengan intuisi klasik dan menjadi dasar utama dalam teori relativitas khusus yang menghasilkan konsep seperti dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Dan yang terakhir, kesimpulan dari eksperimen Michelson-Morley. Eksperimen Michelson-Morley membuktikan bahwa tidak ada perbedaan kecepatan cahaya akibat gerak bumi terhadap ether, yang mendukung gagasan bahwa kecepatan cahaya bersifat konstan dalam semua arah. Hasil ini menjadi dasar bagi Einstein dalam mengembangkan teori relativitas khusus yang mengubah pemahaman tentang ruang dan waktu terhadap konsep dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai postulat Einstein dan eksperimen Michelson-Morley. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.